Terima kasih Ibu atas waktunya. Oke, minta share screen sebentar. Oke. Sudah terlihat Bapak Sudah, Ibu? Sudah, sudah. oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Helmita dari Universitas Mitra Indonesia. Eh, Di mana itu, Bu? izin apa ya, bukan menjelaskan. Di Bandar Lampung, Ibu. Oh, Lampung. Iya. Oke, kali ini minta masuk ke materi konsep manajemen, konsep pemasaran. Oke, mohon maaf, Bapak Ibu, kita pura-pura menjadi mahasiswa pada kesempatan ini. Uh, Mita biasanya kalau mengajar itu tidak memanggil diri saya Mita itu ibu, tapi biasanya memanggil teman-teman mahasiswa itu biasanya rekan atau teman atau menyebutkan nama biasanya seperti itu. Jadi biar terkesan lebih santai dan tidak tegang pada saat pembelajaran. Oke, kita masuk ke materi pertama yaitu konsep pemasaran. Nah, di sini udah pada tahu kan yang namanya pemasaran. Eh, Pada saat ini kan kita pada saat masa pandemi ini, kalau dulu pemasaran itu kita harus datang ke marketnya atau datang ke tempat penjualannya. Nah, tapi kalau untuk saat ini sudah banyak platform-platform yang menyediakan pemasaran secara daring, tidak hanya di luring. Jadi kita bisa tinggal pesan, kita tinggal duduk santai atau sambil tidur-tiduran, kita bisa membeli sesuatu, kita bisa belanja sesuatu uh, uh, tanpa harus kita keluar rumah. Nanti tinggal datang, tinggal kita menunggu di rumah dengan santai. Tahu-tahu nanti ada Pak Kurir datang paket. Nah, itulah salah satu pemasaran yang sedang tren saat ini. Ya, saya di sini di rumah itu sering banget dengar tetangga tahu-tahu dengan paket, sebentar-sebentar dengan paket. Oh, ternyata pemasaran saat ini sudah tidak lagi orang datang ke mall, orang datang ke pasarnya mencari sesuatu ke pasarnya, tapi juga mereka sudah mencari sesuatu itu dari gadget mereka sendiri. Kenapa? Karena orang sekarang sudah sangat menyadari bahwa eh, pemasaran pola pemasaran itu sudah berubah jauh. Jadi pola pemasaran itu tidak hanya yang konvensional tapi juga sudah berubah mengikuti perkembangan zaman. Oke, ini ada pengertian dari pemasaran dari menurut Kotler, yaitu pemasaran itu sendiri itu apa? Produsennya itu memuaskan keinginan, kebutuhan dari konsumennya. Nah, jadi ketika kita ingin memasarkan suatu produk, jadi kita harus tahu dulu nih, kita harus paham dulu nih, siapa sih yang akan kita sasar, siapa sih yang akan menjadi market kita, siapa yang akan, apakah anak-anak, orang tua, dewasa, remaja, gitu. Jadi kita harus pahami dulu siapa dulu tuh. Terus kita harus tahu juga, kita harus mengetahui juga apa keinginan dari calon konsumen kita. Misalkan gini, sekarang orang lagi banyak penggunaan saat belajar daring kan banyak interaktifnya. Nah, berarti orang ini sedang membutuhkan yang namanya earphone, terus laptop, terus handphone. Berarti produsen-produsen itu dia berlomba-lomba untuk menciptakan atau menghasilkan produk yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Tetapi kita juga harus melihat apa sih yang dijual atau apa sih keunggulan dari kompetitor kita. Misalkan kita membuat earphone nih seperti yang saya pakai. Nah, earphone ini kan ada banyak banyak tipe dan banyak sekali macam dan setiap bentuk, setiap ini juga berbeda harganya. Jadi kita harus perhatikan juga itu dari sisi harga, sisi desain, sisi keunggulan-keunggulan kita dan keunggulan-keunggulan dari kompetitor atau dari produsen yang serupa dengan apa yang kita jual saat ini. Terus jangan lupa saat kita menjual sesuatu atau saat kita memproduksi atau menghasilkan produk sesuatu,
maka kita harus memiliki ciri khas. Jadi, misalkan gini, ketika kita menggunakan baju, nah di setiap baju itu biasanya tuh ada di sudut, di salah satu sudutnya itu dia mencirikan, oh baju ini mereknya ini. Orang lihat sekilas, oh itu bajunya itu. Terus orang lihat sekilas, oh ini asli dan ini yang palsu. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Terus yang berikutnya itu ada lingkup pemasaran, yaitu ada pemasaran itu berhubungan dengan mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan masyarakat. Ya, kita tahu dulu kan apa sih yang dibutuhkan, apa sih yang diinginkan. Karena pada saat ini kita lebih banyak kita sendiri itu lebih banyak membeli sesuatu itu bukan karena kita butuh, tetapi karena kita want, karena kita ingin. Karena kita menginginkan sesuatu. Misalnya gini, kayak Bu Yuli itu sudah punya jilbab. Bu Yuli memang menggunakan jilbab, itu Bu Yuli sudah memiliki jilbab yang banyak di rumah. Pasti sudah lebih dari 20 lembar jilbab yang dimiliki. Tetapi pada saat sedang browsing di salah satu platform, jilbab ini lucu. Oh, berarti apa? Saya belilah, masukin keranjang lah, gitu. Pasti begitu. Terus berikutnya adalah fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk menciptakan atau mengkomunikasikan. Ya, berarti kan kita harus tahu nih bagaimana cara berkomunikasi dengan pelanggan. Kalau dulu kita hanya melihat dari mall, yang dipajang, yang apa. Kalau sekarang kita sudah melihat dari gadget kita. Kita harus kita harus mendeskripsikan spesifikasi produk yang kita jual. Misalkan gini, spesifikasi jilbab ini warnanya pink apa? Karena kan perempuan itu banyak tuh pinknya, ada yang peach lah, ada yang pink apa sih namanya pink muda lah, ada Fanta lah gitu. Nanti kita harus benar-benar spesifikasi. Terus kita juga harus menjelaskan ini terbuat bahannya apa. Ini cocok untuk wilayah apa. Itu juga harus kita perhatikan. Terus tujuan pemasar sendiri adalah mengetahui dan memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk atau jasa itu cocok dengan pelanggan dan selanjutnya menjual dirinya sendiri. Nah, jadi kita harus benar-benar sasaran kita ini ke konsumen yang mana? Anak-anak kah, remaja kah, ibu-ibu kah, atau bapak-bapak atau campuran? Kita mau seperti apa? Kalau misalnya dia produsennya earphone, berarti itu untuk yang ke semua usia yang membutuhkan, usia sekolah, remaja ataupun mahasiswa ataupun dosen seperti kita. Terus kita juga harus paham nih, misalnya kalau kita ingin memasarkan produk itu untuk anak-anak, berarti kita mengiklankannya. Ketika kita mengiklankan suatu produk itu untuk anak-anak, mengiklankan di televisi atau di visual, berarti kita harus tahu nih jam saat penayangan iklan tersebut. Jadi kita tahu nih jamnya jam berapa. Kalau untuk anak-anak, biasanya ibu-ibu itu pada nonton TV sambil bersihkan sayur atau sambil memetik sayur, itu pada sekitar pukul 9 sampai dengan pukul 10 atau 11 siang. Biasanya seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu nih. Terus kalau misalkan kita untuk remaja, kita tahu nih, remaja itu biasanya suka browsing itu di malam biasanya, di antara pukul 8 sampai dengan pukul 12 atau pukul 1 dini hari. Biasanya seperti mereka sambil nongkrong di satu kafe atau nongkrong di satu tempat, atau mereka sedang tidur-tiduran, mereka akan browsing. Terus apa saja yang dipasarkan? Yang pertama itu ada barang, ada jasa, ada event, ada pengalaman, ada orang, terus ada tempat, ada properti, organisasi, gagasan atau informasi. Itu yang kita pasarkan. Event. Nah, untuk saat ini event-event itu sedang ditutup. Kenapa? Karena kan sedang ada pembatasan kegiatan kemasyarakatan. Jadi event-event untuk saat ini sedang banyak di ini. Jasa. Nah, yang paling sering kita beli itu antara barang dan jasa. Nah, barang itu ya produk-produk yang dihasilkan oleh produsen untuk konsumen yang biasa kita gunakan, terkadang baju, apapun itu. Terus jasa nih. Kalau jasa itu mayoritas atau sebagian besar jasa itu kita untuk jasa itu kita pembelian jasa itu diproduksinya pada saat pembelian dilakukan. Pada saat pembelian dilakukan, maka jasa itu
baru diproduksi. Itu untuk jasa. Kita tidak bisa, tidak semua jasa itu bisa dijadikan stok. Misalkan gini, kalau kita membuka jasa pemotongan rambut atau jasa salon, apakah bisa kita menyimpan, oh potong rambutnya seperti ini, atau apakah bisa kita menyimpan, oh orang ini mau ini untuk jasa pedicure manicure, tapi kita tidak bisa menyimpan jasa-jasa tersebut. Jasa itu diproduksi pada saat konsumennya melakukan pembelian. Itu perbedaan antara jasa dan barang. Kalau barang kita masih punya stok. Misalnya gini, kalau teman-teman nih yang suka belanja di melalui platform-platform tertentu, dia suka ngeliat, oh ini ready stock, berarti barang itu bisa di stok. Oh ini not ready stock. Nah tapi kalau jasa itu tidak bisa. Terus ada jenis konsep pemasaran. Itu yang pertama itu ada konsep produksi, konsep produk, terus konsep penjualannya, yaitu berikutnya ada konsep pemasarannya, terus ada konsep pemasaran sosial. Nah, konsep pemasaran itu sendiri itu di mana perusahaan atau produsen harus memberikan produk atau jasa ataupun pelayanan diinginkan pelanggan yang ada ataupun pelanggan potensial untuk mendatangkan keuntungan. Nah, pelanggan potensial itu ada pelanggan yang ini dia belum jadi pelanggan, tapi itu potensial untuk menjadi pelanggan setia kita. Berikutnya kita akan bahas nih ada konsep produksi atau production concept. Yang pertama itu ide bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia dan harganya sangat terjangkau, dan karena itu organisasi harus berfokus pada peningkatan produksi dan efisiensi distribusi. Nah, jadi produsen itu harus tahu dulu nih, apa sih yang mau sama konsumennya, apa sih yang dibutuhkan sama konsumen, apa yang diinginkan sama konsumennya. Terus yang kelemahannya di sini adalah walaupun berguna dalam beberapa situasi, konsep ini bisa menyebabkan rabun jauh pemasaran. Kenapa bisa disebut rabun jauh pemasaran? Karena yang dijadikan sampel itu tidak banyak. Biasanya kita random sampling, terus jadi tidak banyak yang bisa ini. Dan ada juga beberapa wilayah yang tidak, ini yang kita kira ini bisa, namun ternyata tidak bisa gitu. Konsep ini terlalu memfokus diri pada operasi mereka sendiri dan kehilangan pandangan terhadap tujuan yang sebenarnya, yaitu memuaskan kebutuhan dan membangun hubungan pelanggan. Jadi hubungan antara produsen dan konsumen itu sangat penting untuk dijaga. Nih seperti yang kita ketahui, jika teman-teman di sini memiliki atau menggunakan produk dari Apple, itu biasanya mereka itu punya khusus pelanggan yang ini ada pelanggan setianya Apple. Jadi walaupun produk tersebut harganya mahal, tapi kalau pelanggan itu sudah terjalin komunikasi, terus hubungan baik antara konsumen dengan produsennya, jadi konsumen itu akan loyal terhadap produk-produk yang kita jual. Di perguruan tinggi kita, maka mahasiswa itu baru 1 semester, nggak nyaman deh saya kuliah di sini, saya akan pindah ke kampus lain. Itu disebutkan kita bisa memuaskan pelanggan. Jangan sampai mahasiswa kita atau produk yang kita jual itu konsumennya pindah ke lain hati. Terus ada konsep dari produk. Nah, ide bahwa konsumen menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan fitur terbaik. Oleh karena itu, organisasi harus memusatkan perhatian untuk membuat peningkatan produk yang berkelanjutan. Jadi, kita harus tahu dulu nih, konsumen itu apa yang disukain. Kita juga menawarkan kualitas terbaik. Oh iya, banyak sih saat ini penjualan produk itu ada yang yang kita sebut itu KW atau yang tiruan. Alangkah banyaknya, misalnya baju merek tertentu. Seperti yang saya pakai ini saat ini. Contoh Ibu ya. Nih yang saya pakai saat ini mereknya A. Tapi jas yang seperti ini itu banyak dijual di pasaran. Banyak banget dijual di pasaran dengan harga yang low banget, atau dengan harga yang ya cuma 150.000, 200.000 itu sudah ada. Tapi kalau kita beli yang originalnya itu harganya mendekatin cetiau. Jadi
ya kita harus apa ya, konsumen juga harus mengetahui juga spesifikasi produk asli dan spesifikasi produk yang tiruan. Jadi produsen itu harus menjelaskan bahwa produk yang dijualkan saat ini itu adalah produk yang asli, bukan produk yang tiruan. Oke. Terus produk yang dijualkan ini itu adalah produk terbaik. Fitur-fitur yang dijual itu adalah fitur yang terbaik. Oke, nah kelemahannya adalah memfokuskan diri hanya pada produk dapat menyebabkan rabun jauh pemasaran. Sama. Terus di sisi lain perusahaan tidak cukup hanya dengan membuat produk yang lebih baik, tapi juga menempatkan harga yang tepat atau price. Nah, menempatkan di sini di salon distribusi yang sesuai dengan place-nya atau tempatnya. Jadi membuatnya jadi perhatian masyarakat dan meyakinkan pembeli bahwa itu adalah produk yang lebih baik atau itu untuk promosi. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu kita harus tahu dulu nih produk kita itu produk yang bagus atau tidaknya. Terus harganya nih, harga ini kan biasanya kalau apa ya, kalau bahasanya gaulnya itu ada serupa tapi tak sama. Jadi produk itu tuh sama, mirip, tapi itu berbeda kualitas, berbeda produsennya, terus dari dari segala sisi itu dia ada perbedaannya. Misalkan jas merek tertentu. Itu yang kalau merek A itu dia lebih nyaman dipakainya, pas di badannya, dingin, tidak panas, bahannya. Terus saat dipakai di cuaca panas pun atau di luar ruangan pun tetap sangat nyaman digunakan. Tapi misalkan kalau kita menggunakan jas yang seperti ini itu dengan merek tertentu, tapi yang barang tiruannya, jadi ketika kita menggunakan di ruang AC enak, dingin, biasa gitu, enak, nyaman makanya. Tapi ketika kita berada di luar ruangan yang tidak ber-AC, maka kita akan terasa nih kualitas dari produk tersebut. Kita akan merasa sangat gerah karena kualitas produknya dia tidak dingin, bahannya itu tidak dingin. Nah, untuk dari sisi bahan, biasanya itu produsen akan menjelaskan, biasanya kalau untuk produk-produk asli dia punya ciri khas sendiri. Ini dia tidak bisa dia harus cuci kering, dia harus apa gitu. Tapi kalau untuk produk yang tiruan biasanya dia tidak ada instruksi tertentu. Oke. Berikutnya ada konsep penjualan. Berikutnya ada ide bahwa konsumen tidak akan membeli produk perusahaan kita kecuali jika produk itu dijual dalam skala penjualan dan usaha promosi yang besar. Terus konsumen itu berorientasi pada volume penjualan yang tinggi. Jadi tugas manajemen adalah meningkatkan volume penjualan yang sebesar-besarnya. Biasanya kalau kita beli produk yang via online nih, yang suka saya lihat, karena saya tidak suka belanja online. Saya ini masih tipe orang-orang yang tipe yang zaman dulu. Lebih suka saya lihat barangnya, saya lihat harganya, saya lihat kualitasnya, baru saya membeli. Ketika cocok saya akan membelinya. Jadi saya bukan termasuk salah satu tipe yang oke, saya akan beli produk tersebut. Nah, dari platform tertentu. Nah, jadi konsep yang kalau ketika produsen itu menjual atau menjual produknya melalui online, jadi dia harus sebarkan dulu ini konsep berdasarkan pada volume penjualan yang tinggi. Jadi dia harus share semua yang pembeli, share ini apa sih namanya, aduh lupa lagi namanya. Yang ini pelanggan-pelanggan yang sudah menggunakan produknya terus merasa puas, itu dia harus share yang seperti itu. Jadi untuk apa? Untuk menarik minat calon pembeli yang lainnya. Terus konsumen dapat didorong membeli lebih banyak melalui berbagai peralatan atau usaha yang mendorong pembelian. Ya, misalnya gini. Kalau misalkan ada yang beli nih temennya, tolong dong testimoninya di-share. Biar saya share juga di medsos saya, biar jadi dorongan untuk pembeli itu. Jadi testimoni itu sangat banyak yang di-share oleh platform tertentu untuk meningkatkan penjualannya. Jadi
oh ternyata produknya itu sangat bagus, banyak yang puas menggunakannya gitu. Terus kelemahannya adalah konsep ini mengandung resiko tinggi karena menitik beratkan pada terciptanya transaksi penjualan dan bukannya membangun hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan. Jadi dia hanya ya udah dia jualan aja intinya. Terus tujuan mereka menjual apa yang mereka hasilkan, bukan menghasilkan apa yang diinginkan pasar. Nah, diasumsikan konsumen yang dibujuk untuk membeli menyukai produknya, atau kalau mereka tidak suka, mereka melupakan kekecewaannya dan nantinya akan membeli lagi. Jadi sebenarnya ini juga agak kurang bagus. Kenapa? Karena dia berorientasi pada volume penjualannya saja, namun dia tidak memperhatikan konsumennya itu suka atau tidak, konsumennya itu puas atau tidak terhadap produk dan jasa yang dihasilkan oleh produsen tersebut. Terus dan ketika ada keluhan dari sisi produsen itu, dia tidak memberikan solusi atau tidak memberikan tanggapan yang baik kepada konsumen yang atau kepada pelanggan yang kecewa itu. Ya, mereka hanya berharap, oh pelanggan itu nanti atau suatu saat dia akan lupa dan mereka akan membeli lagi produk yang kita hasilkan. Nah, kenapa hubungan antara pelanggan dengan konsumen dengan produsen itu harus terjalin dengan baik? Karena ada studi yang menyatakan bahwa pelanggan yang tidak puas tidak akan membeli lagi. Dan lebih buruknya lagi, pelanggan yang tidak puas itu bercerita kepada 10 orang mengenai pengalaman buruknya. Nah, jadi misalnya gini, ketika kita memberikan pelayanan kepada seseorang, pelayanan kepada mahasiswa nih, misalnya kayak kita di perguruan tinggi, ketika kita memberikan pelayanan kepada mahasiswa, pelayanan yang kita berikan itu jelek, tidak memuaskan mahasiswa. Misalnya mahasiswa itu bertanya kepada, oh ibu, kita hari ini saya membutuhkan nilai, atau saya membutuhkan transkrip nilai yang keseluruhan dari mata ini, saya ingin mengecek apakah ini. Nah, tapi pelayanan dari pihak BAK-nya itu tidak nyaman. Misalnya mereka jawabnya ketus, terus ini. Nah, ketika kita meminta, ketika mahasiswa itu ditanya atau ada yang bertanya, oh kamu kuliah di mana? Oh saya kuliah di sini. Enak nggak kuliah di sana? Dia akan menjawab, jangan deh, udahlah nyesel saya kuliah di situ. Udah nggak usah masuk perguruan tinggi lain aja. Kenapa? Karena pelayannya tidak bagus. Atau ribet banget di situ, kuliahnya di situ. Gitu. Atau kalau dari sisi produk nih, oh kamu menggunakan handphone apa saat ini? Oh handphone yang saya gunakan adalah merek A. Oh enak nggak pakai merek A itu? Nggak enak lah, nggak usah, udah saya dia nyesel kok belinya, ini aja mau saya jual. Saya mau beli merek B karena merek B itu sudah bagus dan sudah kualitas sudah bagus gitu. Jadi ketika pelanggan itu mengeluhkan keluhannya, itu harus benar-benar ditanggapi dengan baik dan harus kita harus menghilangkan rasa kecewa. Walaupun tidak bisa menghilangkan 100%, tapi setidaknya mengurangi rasa kecewa pelanggan itu. Kenapa? Ketika pelanggan itu kecewa dan dia bercerita ke orang lain, dan orang lain yang diceritakan itu bercerita lagi ke orang lain, maka itu akan menjadi trademark buruk untuk perusahaan kita atau untuk produk yang akan kita jual. Berikutnya ada filosofi manajemen pemasaran. Mengatakan bahwa pencapaian tujuan organisasi tergantung pada pengetahuan akan kebutuhan dan keinginan target pasar dan memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih baik daripada pesaing. Nah, jadi filosofi pemasaran itu seperti itu. Jadi kita itu harus memenuhi kebutuhan dan keinginan oleh calon-calon konsumen kita atau target pasar kita itu secara baik, bahwa produk yang kita hasilkan ini adalah produk terbaik, adalah jasa yang kita jual, jasa yang kita produksi ini adalah jasa yang terbaik, sehingga konsumen itu merasa puas sesuai dengan yang keinginan mereka gitu. Jadi produk atau jasa yang kita hasilkan itu lebih baik daripada pesaing kita atau daripada kompetitor kita. Jadi
Oh iya, misalnya gini, pasti sesuatu itu produksi handphone itu sudah banyak banget platform-platform yang bikin produksi handphone atau produsen-produsen handphone. Ada merek A, B, C, D, E. Nah, dari merek-merek tersebut itu kan mereka punya keunggulan-keunggulan tersendiri. Nah, itu keunggulan-keunggulan itu yang ditonjolkan dan mereka juga produsen juga harus membaca kelemahan dan kelebihan dan kelemahan dari uh, produk kita, kelemahan dan kelemahan dari produk pesaing atau kelemahan dan kelebihan dari produk substitusi atau produk pengganti itu. Nah, kalau 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 dari sisi makanan itu produk substitusi itu untuk saat ini masih aman. Kalau untuk sisi misalnya gini, kalau kita menjual beras. Nah, produk substitusi beras itu untuk masyarakat Indonesia itu masih mayoritas itu pengguna atau membutuhkan beras. Jadi kalau untuk beras kita masih aman gitu. Produk penggantinya masih sedikit. Hanya di beberapa wilayah saja yang menggunakan makanan utamanya itu adalah tepung atau gandum ataupun sagu itu jagung itu masih di wilayah-wilayah tertentu. Tapi sebagian besar wilayah di Indonesia itu menggunakan atau mengkonsumsi masih nasi atau beras. Jadi kalau untuk produsen beras masih aman dia dari produk pengganti. Tapi misalkan untuk dari misalkan ini kita memasarkan suatu produk itu adalah produk makanan jajanan jajanan kecil gitu. Misalnya gini. Ketika kita masuk ke supermarket kita akan melihat ini biskuit. Nah, biskuit ini akan sangat banyak sekali dipasarkan ini biskuitnya merek Serena, coklat shortcake. Nah, saya ketika kita menghasilkan produk ini sudah banyak produk-produk pengganti atau produk-produk cemilan pengganti. Misalnya gini, di wilayah tersebut itu seperti kami di Lampung. Di Lampung itu ada ciri khasnya, ada ciri khas makanan kecilnya. Apa? Yaitu ada sale pisang, ada pokoknya yang jenis-jenis pisang deh. Ada keripik pisang yang berasa-rasa, ada rasa keju, rasa susu, rasa green tea, rasa coklat itu. Nah, itu juga itu kan jadi pesaing berat atau jadi ataupun ada juga biskuit-biskuit yang sekarang yang sudah digandrungin juga ada biskuit Modena, terus Tenggo seperti itu. Jadi itu juga merupakan ancaman buat produk ini. Kenapa? Karena sudah yang dia jual. Kenapa? Karena itulah kenapa konsumen itu dia membuat jenis-jenis atau membuat inovasi-inovasi untuk terus mempertahankan konsumennya. Contohnya gini. Kita tahu produk Tenggo. Tenggo. Kita tahu produk Oreo. Nah, produk Oreo itu yang kita tahu dia hanya biskuit yang seperti ini. Sekarang produk Oreo itu sudah menghasilkan atau sudah mengeluarkan produk yang jenisnya bukan lagi cookies tapi dia sudah wafer, sudah bolu juga. Kenapa? Karena dia ketika pelanggan ingin membutuhkan atau menginginkan biskuit, dia punya biskuit. Produk Oreo punya biskuit. Ketika pelanggan itu atau ketika konsumen itu bosan dengan makan biskuit, mereka ingin makan wafer. Produk Oreo itu juga memiliki produk wafer dia. Produk wafernya dari Tenggo, dari Oreo. Terus ketika orang itu pingin makan yang jenisnya bolu atau jenisnya cake, itu dia juga telah menghasilkan, dia juga sudah menghasilkan produk yang sejenis, produk itu juga, produknya seperti bolu itu juga. Jadi dia terus berinovasi, terus membaca, terus melakukan penelitian bahwa keinginan konsumen ini apa? Tidak hanya terfokus pada satu titik atau tidak hanya berfokus pada satu produk yang dihasilkan. Jadi dia harus berkembang, dia harus menghasilkan jenis-jenis produk yang lainnya. Ada prinsip pemasarannya itu prinsip pemasaran menyatakan perusahaan itu harus mengambil keputusan pemasaran yang baik dengan memperhatikan keinginan konsumen, persyaratan perusahaan, kepentingan jangka panjang konsumen dan kepentingan jangka panjangnya masyarakat. Terus konsep pemasaran mempertanyakan apakah perusahaan yang mampu memuaskan kebutuhan dan keinginan saat
ini dari target pasar selalu melakukan yang terbaik bagi konsumen dalam jangka waktu yang panjang. Dari materi ini kita saya menyimpulkan bahwa kesimpulan pada konsep ini perusahaan tidak hanya berupaya memenuhi kebutuhan pelanggan dan tercapainya tujuan perusahaan, akan tetapi juga berupaya memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Jadi produk yang dihasilkan itu harus ramah lingkungan. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan perkuliahan kita hari ini. Jika ada pertanyaan dari teman-teman semuanya, silahkan. Boleh, Ibu, saya. Boleh, Ibu. Boleh, ini Mbak Yuli. Enggak, Ya, silakan Ibu. Saya tuh sedikit tertarik juga ya dengan pemasaran, tapi sebenarnya nggak tahu gimana. Nah, mungkin saya kuliah, anggap aja saya mahasiswanya, Bu ya. Ya, ini saya mikirnya kuliah bisa sambil ini gitu ya. Mungkin gimana sih kiatnya biar bisa memasarkan produk tetapi via online begitu. Oh gitu. Iya. Oke, terima kasih. Bu. Oke, terima kasih Mbak Yuli dengan pertanyaannya sangat baik sekali, sangat bagus sekali pertanyaannya. Gini, ketika kita seorang mahasiswa, itu banyak tuh rekan-rekan mahasiswa dari kelas-kelas yang lain, itu mereka juga berjualan, mereka juga menjual. Menjual itu mereka bisa share lewat Instagram, mereka bisa menjual. Ketika mereka itu ada ini salah satu mahasiswa, dia menghasilkan produk itu tas, sejenis tas gitu, tas, terus produk-produk kaos. Nah, itu mereka itu dia bentuknya dia, kalau kami ini ada mahasiswa itu dia menjual tas itu dia etnik, tasnya etnik, jadi ada ciri khas Lampung dengan bahan kain, dengan dilapisi dengan tapis, kain khas Lampung itu ada tapis. Nah, itu dijual melalui media sosial. Dia menjualnya via WhatsApp, terus dia share di WhatsApp-nya, terus dia share di Instagram-nya, terus dia share di Facebook-nya. Itu sangat membantu sekali pada saat mahasiswa tersebut melakukan bisnis atau mereka berwirausaha dengan dan tidak meninggalkan kewajiban mereka menjadi seorang mahasiswa. Jadi pemasarannya melalui medsos gitu, Bu. Gitu Mbak Yuli, ada yang masih ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup? Ibu, makasih Bu. Terima kasih Ibu Yuli. Nanya Ibu Mita. Boleh Pak. Ini Pak siapa? Bukan Pak, ini mahasiswa Bu. Oh iya boleh. Masih mas Bu. Oh iya boleh Mas. Iya, mohon maaf ya Bu ya. Bagus sekali. Saya mau nanya, kalau Lebaran kan kita ini ya, kebiasaannya penjualan itu naik gitu ya, penjualannya naik, kemudian bahkan mungkin nggak perlu pakai promo, nggak perlu pakai ngiklan sesuatu gitu ya, itu sudah rame itu auto gitu. Saya mau nanya Bu, kira-kira konsep pemasaran yang seperti apa sih Bu untuk yang pas gitu ya, untuk dihadapkan dengan fenomena menjelang Lebaran itu. Makasih Bu Mita, selamat pagi. Oke, selamat pagi dengan Mas Alfalisando. Oh ya, pertanyaan sangat baik sekali. Itu pada saat mendekatin hari raya atau hari-hari besar lainnya, itu tingkat penjualan kita itu sangat tinggi ya Pak ya, ya Mas ya. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Nah, dengan itu biasanya sih kalau untuk dari sisi ini kita biasanya itu untuk open order. Kita melakukan open order jauh sebelum batas waktu maksimal pengiriman suatu produk ke wilayah-wilayah tertentu. Gitu. Jadi terus kitanya juga itu sudah mempersiapkan nih apa aja yang harus kita lakukan pada saat mendekati hari-hari raya tersebut. Oke, apakah sudah cukup atau masih ada yang perlu ditanyakan lagi, Mas Alfalisando? Oke Bu, terima kasih Bu Mita. Terima kasih Mas Alfalisando. Bu Mita, boleh satu pertanyaan mungkin? Boleh Mbak Irsanti, dengan senang hati.
Baik, Bu Mita, sebenarnya saya betul-betul senang tadi mendengarkan presentasi dari Bu Mita. Cuman ada satu sih yang terbesit di benak saya. Kan seorang pemasar itu seringkali dicap seperti apa ya? Kayaknya terlalu manis gitu ucapannya ya katanya, karena katanya seorang pemasar itu pasti jago jualan gitu. Jadi orang tuh kayaknya masih ngelihat seorang pemasar itu sama dengan seorang penjual gitu. Nah, kira-kira menurut Bu Mita apakah memang betul seperti itu, atau mungkin Bu Mita punya pandangan lain terhadap stereotip tersebut? Mungkin itu aja, Bu. Oke, terima kasih Mbak Risanti atas pertanyaan yang sangat baik sekali. Pemasaran itu disebut dia bisa menjual produknya, atau seorang pemasar juga memang dituntut untuk mampu menjual produknya. Kenapa? Dengan dia menyampaikan testimoni. Misalnya gini, kita penjualan online nih. Kita menyampaikan testimoni dari pelanggan-pelanggan itu untuk menarik calon konsumennya. Terus apakah memang harus seperti itu? Ya, benar, memang harus seperti itu. Kenapa? Agar produk yang kita hasilkan atau produk yang kita jual itu banyak peminatnya, atau produk yang kita jual agar masyarakat tahu, masyarakat di luaran sana mengetahui bahwa produk yang kita jual itu adalah produk terbaik, produk yang sangat bagus, atau produk yang sangat dibutuhkan, atau produk yang dibutuhkan oleh banyak orang gitu. Dan produk yang kita hasilkan itu adalah ketika orang membeli atau memiliki produk yang kita jual, orang tersebut merasa sangat puas. Oke. Segitu penjelasan dari saya, Mbak Risanti, atau ada masih ditambahkan? Sama-sama Mbak Risanti. Mita. Ya. Kelasnya menarik sekali, Bu Mita. Saya boleh nanya lagi nggak, Bu? Oh, boleh. Baik. Nama saya Al, Bu. Saya kalau di kelas biasanya sama teman-teman dipanggil Mas Al, Bu. Oke. Oh iya Mas Al. Iya, tapi bukan Aldebaran ya, Bu. Ya, boleh Mas Al, apa yang Bu, bisa nanti saya dicatat ya, Bu, ya, saya sebagai mahasiswa yang aktif loh, Bu. nanti nilainya udah dipastikan, insya Allah baik itu. Terima kasih Bu Mita. Baik, tapi pertanyaan ini bukan untuk nilai kok, Bu. Saya ini bertanya karena ingin tahu betul. Tadi yang ditanyakan oleh Mbak Irsanti ya, Bu, ya. Dengan kata-kata yang manis, dengan bahasa kita tuh gombal gitu ya, agar produk kita terbaik. Ada batasan-batasannya nggak sih, Bu? Misalkan ini loh produk gue produk terbaik, tapi ternyata di pasar itu kompetitornya jauh banyak, dan dari banyaknya itu banyak yang jauh lebih baik gitu kira-kira. Batasan-batasan itu di mana ya, Bu ya? Okay. Ada nggak, Bu? Terima kasih Bu Mita. Oke, terima kasih Mas Al. Pertanyaan yang sangat baik. Mas Al, kita sebagai produsen itu memang harus memasarkan atau harus menyampaikan bahwa produk yang kita jual itu sangat baik. Sangat baik. Terus dengan batasan kita tidak menjatuhkan atau kita tidak menjelekkan produk orang lain, produk yang dihasilkan oleh orang lain. Kenapa? Karena itu juga akan menyangkut pada attitude, menyangkut pada norma-norma yang diberlakukan yang diberlakukan oleh undang-undang di Indonesia, yang ada di Indonesia. Oke? Sudah cukup jelas Pak Mas Al? Iya, makasih Bu Mita. Sama-sama. Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, maka perkuliahan hari ini saya tutup. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Mita ya. Alhamdulillah responnya sudah baik. Oh, ini baru punya bayi ya? Ini baru 56 hari Ibu. Tapi masih belum terlalu repot kalau jam segitu ya. Iya benar Bu. Sedikit. Iya, kalau yang kakaknya dibawa sama eyangnya dulu sementara karena Mita lagi kegiatan ini. Oke, baik. Lanjut sekarang.